Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati keluarga besar Sohibul Musibah almarhum Bapak Haji Saiful Alamsyah bin Tengku Muhammad Basari, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dan musibah yang diterimanya. Dan kepada hadirin wal hadirat seluruh undangan yang hadir, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, insya Allah ini hari yang ketiga dan hari yang terakhir dalam rangka kita bertakziah di rumah dan kediaman almarhum. Pada malam hari ini kita yang pertama membaca Al-Quran Suratul Waqi'ah, yang mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadikan syafaat dan fadilahnya sampai kepada almarhum Bapak Saiful Alamsyah bin Tengku Muhammad Basari, bisa diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya serta ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti yang kedua, insya Allah sedikit akan kami sampaikan mau'izatul hasanah atau tausiah atau ceramah singkat yang sudah berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan seluruh yang hadir, dan mudah-mudahan kita selalu mengingatkan saling wasiat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mari kita awali dengan istighfar dan syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdzi dzalimi wa yamliku li nafsihi dzarra wa la naf'a wa la nawma la mauta wa la hayata wa la nusyura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil bait. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatan ila ruhi almarhum Saiful Alamsyah bin Tengku Muhammad Basari. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mubashsha. Wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم Alhamdulillah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik, seluruh undangan dalam rangka takziah malam ketiga dari meninggalnya saudara kita almarhum Bapak Saiful Alam Shah bin Tengku Muhammad Basyari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau kita di hari pertama, saya menyampaikan dengan judul kematian adalah nasihat yang utama. Hari yang kedua, saya menyampaikan dengan judul mempersiapkan diri menghadapi kematian. Semuanya ngeri-ngeri, Pak. Kalau hari ini yang terakhir, saya mohon izin, insya Allah agak sedikit panjang. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya akan yang saya sampaikan. Akan yang saya beri judul lebih ngeri lagi, yaitu dahsyatnya berdoa dalam rangka mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada kaitannya semua, yang insya Allah di dalam rangka kita bertakziah ini, tujuan kita adalah menghibur daripada keluarga yang sohibul musibah, agar supaya tabah dalam menerima musibah ini. Hadirin Bapak Ibu, jamaah masjid dan seluruh yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, doa dalam arti bahasa berasal dari da'a, yadu'u du'aan. Itu kalau Pak Haji Harahap tahu ilmu itu. Da'a yadu'u du'aan, yang berarti itu memohon, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai seorang muslim. Doa adalah merupakan senjata daripada setiap muslim. Oleh karenanya, di dalam kita berdoa ada beberapa tata cara dan adab di dalam kita berdoa. Karena berdoa adalah merupakan perwujudan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus ada tata caranya dan ada adat atau adab istiadatnya. Tata caranya sesuai yang dianjurkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada para alim ulama, yaitu dengan cara diawali dengan bersolawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan dengan membaca asma-asma Allah, memuji Allah, baru kita menyampaikan harapan, permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditutup dengan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sekarang, Pak, melihat aplikasi tanpa password, itu tentu kita tidak akan bisa.
Begitu juga dengan sholawat adalah kunci daripada diterimanya doa atau panjatan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya doa di dalam kita berdoa yang lebih baik itu sesuai dengan bahasa dan permintaan yang kita tahu. Jangan kadang-kadang sok-sokan kita itu berdoa ke Arab-Araban padahal nggak tahu apa maksud yang diminta. Jauh lebih baik, lebih afdal permohonan itu kita sampaikan dengan bahasa kita yang mengerti maksud dan maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah kecuali berdoa. Sehingga berdoa itu merupakan salah satu sesuatu yang amat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perintah Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ghafir ayat 60 insyaallah. Kalau yang bawa Al-Quran silahkan dilihat. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirun. Insyaallah mudah-mudahan itu benar. Mohon dicek Pak Haji ya. Di surat Al-Ghafir ayat 60. Yang artinya kurang lebihnya wa qala rabbukum, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah setelah berfirman atau dan Tuhanmu berfirman, boleh ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku penuhi, aku perkenankan, aku kabulkan seluruh apa yang engkau minta. Innalladzina, inna sesungguhnya alladzina sapa wong, wong arani begitu. Kalau orang Balah di Jawa itu begitu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, saya luku jahannama dakhirun, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk meminta apapun hajat dan kebutuhan baik dunia maupun akhirat. Allah menyuruh, Pak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengatakan, bersabda bahwa doa itu adalah ibadah. Oleh karenanya Allah mengklaim bahwa orang yang tidak mau berdoa atau beribadah di situ, dalam arti ibadah itu doa, adalah termasuk orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bukan Allah lah yang butuh kita, akan tetapi kitalah yang butuh Allah. Itu harus kita pahami betul-betul. Allah itu nggak butuh kita sebetulnya, tapi kitalah yang membutuhkan
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala mustahil apa yang kita lakukan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita. Karena semua apa yang kita lakukan, aktivitas kita, baik urusan dunia maupun apalagi urusan akhirat, adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak mau berdoa, meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan bahwa mereka adalah orang yang menyombongkan dirinya. Dan orang yang sombong, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dalam keadaan yang hina dina. Sudah hina, dina, dan lain sebagainya. Masya Allah. Hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya akan memberikan sebuah doa. Kalau memang doa itu nanti Bapak Ibu, adik-adikku mendawamkan. Mendawamkan itu mengistiqomahkan di dalam sebuah ritual kita setelah sholat fardu, di dalam suatu kesempatan dan lain sebagainya, insya Allah kita akan diselamatkan dunia akhirat. Doa itu sebetulnya sudah sering kita baca, sudah sering kita sampaikan. Akan tetapi belum tentu juga kita fokus dan bahkan tahu maksud dan arti yang sebenarnya. Karena doa ini mencakup permohonan kita, permintaan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Doa itu sederhana, sudah sering kita baca, ada yang menyebut doa selamat. Doanya aja namanya doa selamat. Kita mohon diselamatkan dunia dan akhirat. Dan memang di dalam doa itu rangkumannya, susunannya yang sudah disusun oleh salafun soleh, para ulama kita untuk meminta pertolongan kepada Allah urusan dunia dan akhirat. Ada juga doa yang sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa andalan. Doa andalan kita. Karena ya mesti semua orang itu minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Tapi enaknya dewi. Enaknya sendiri. Nggak mau berbuat apa-apa, mau minta enak. Kadang-kadang kita mohon maaf, mohon izin, nggak mau melaksanakan perintahnya, tiba-tiba doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu malaikatnya itu kalau deket-deket mungkin dia agak didorong kepalanya. Kamu itu apa? Cuman minta terus, nggak mau melaksanakan perintah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Di sana ya, di luar ya. Kalau di sini nggak ada. Atau di dalam situ. Tapi hadir ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan doa selamat adalah sering kita baca Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut ila akhir doa. Artinya jelas. Kadang-kadang sama baca, kadang-kadang nggak ngerti arti ini. Apa ya ini ya? Allahumma salamatan fid din. Kita memohon ya Allah selamatkan agama. Di dalam diri kita itu selamatkan. Agama Islam sebagai agama kita. Seperti ayat yang saya baca di awal tadi dalam muqaddimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati tanpa membawa Islam atau Muslim. Jelas Pak. Kita minta di situ. Allahumma salamatan fid din. Kalau kita membaca doa ada dua. Ada jamak dan tunggal di dalam bahasa.
Kalau sebagai saya imam yang doa, bacaannya Allahumma salamatan fid dinina. Kalau untuk pribadi tunggal, Allahumma salamatan fid din. Jadi jangan salah, sampai doa dari pimpin doa Allahumma salamatan fid din. Nah, yang amin itu doaan sampai semua. Tapi kalau Allahumma salamatan fid dinina itu untuk jamaahnya. Jadi baru amin. Kadang-kadang harus dipahami tata bahasa atau dan lain sebagainya. Wa afiyatan fil jasad. Kita minta sehat jasmani kita. Afiyah. Afiyah. Al-aqlus salim bil jismis salim. Jadi pentingnya kesehatan dijaga. Meminta juga kepada Allah agar supaya diberikan kesehatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memaksimalkan ibadah kepada Allah. Kayak gini nih Pak. Kayak gini nih. Sedikit duduk aja sudah kram. Ini bukan pengaruh apa, tapi karena umur. Kalau warung kopi tahan. Jadi begitu itu Pak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlunya kesehatan. Ya seperti Bapak Haji Edi, Pak Haji Ibram dan lainnya sekarang itu Pak Kamto tiap hari mencari sehat. Tenis meja. Nggak peduli umurnya berapa, yang penting sehat. Diniatkan ibadah dalam rangka kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak sehat Pak, berat sekali rasanya mau berangkat ke masjid apalagi subuh. Kepala sakit, asam urat kumat, dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan dan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita semua agar supaya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta tolong kepada Allah untuk diberikan afiyah, kesehatan. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Diberikan tambah wawasan, diberikan tambah ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan pencerahan kepada umat untuk mengajak kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon Pak, mohon terus kepada Allah. Ya Allah, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kita minta kepada Allah, berikanlah keluasan ilmu. Ilmu bukan untuk apa-apa, tapi untuk semata-mata memberikan jalan futuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa barakatan fir rizki. Ini masih urusan dunia semua Pak. Kita karena masih hidup, kita terus meminta rezeki yang barokah, yang halal, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Karena setiap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentu harus kita manfaatkan, kita sampaikan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Allah memberikan rezeki kepada kita, tentu di situ ada sebagian besar atau sebagian adalah miliknya du'afa, yatim piatu, dan fuqara wal masakin, dan lain-lainnya, untuk semata-mata itulah sebagai rizki yang akan kita dapatkan, modal kita yang akan kita dapatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jariah kita, amal kita, rizki kita ketika diberikan Allah, kembalikan kepada Allah. Wa barakatan fir rizki. Nah ini sudah masuk urusan akhirat. Wa taubatan qoblal maut. Berikanlah kami taubat sebelum mati. Itu tentu kita semuanya minta. Karena ketika sudah sakaratul maut, taubat kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi bisa berbuat ibadah, mengumpulkan pundi-pundi amal untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikanlah taubat kami sebelum kami mati. Berikanlah taubatan nasuha. Berikanlah taubat yang pokoknya betul-betul kita itu
taubatan nasuha kalau bisa. Taubat yang benar-benar taubat, tidak akan pernah mengulangi lagi akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya taubatan nasuha, selesai semua. Jangan taubatan yang taubat-taubat biasa, ketika masih ada kesempatan kita masih jalan. Tapi kita mohon kepada Allah taubatan nasuha. Taubatan yang betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat ketika kita mati, Pak. Karena tanpa rahmat kita tidak akan pernah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya Allah bukan karena amal kita. Bukan karena sholat kita, akan tetapi karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rangka mencari rahmat dan ridhonya Allah adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu loh Pak. Jadi dibulak-baliknya seperti itu. Masuk surga itu tidak akan pernah gara-gara sholat kita, gara-gara puasa kita, akan tapi masuk surga itu karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mencari rahmat dan ridhonya, kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita mohon kepada Allah maghfirah, ampunan ketika kita nanti setelah mati. Nah, kita terus minta Pak. Dari mulai dunia sampai akhirat kita itu minta. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kita minta ampunan. Tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa nestapanya kita nanti Pak. Dengan berbagai macam siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan yang telah pernah kita laksanakan di muka bumi ini. Dan kita tidak akan pernah mungkin menghindari perbuatan-perbuatan maksiat baik kecil maupun yang besar, baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Itu pasti karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa dan wis pokoknya macam-macam tempatnya dosa. Sehingga kita sempurna seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin. Yang ummi, yang tidak punya dosa dan lain sebagainya nggak mungkin. Memang Rasulullah kal basaru kal basar, manusia tapi bukan manusia. Seperti manusia biasa maksudnya. Basaru kal basar, itu sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Kemarin saya jelaskan cerita itu Rasulullah ketika dicabut, ketika diangkat roh dari jasad beliau dengan penuh kehati-hatian oleh malaikat Israel itu, Rasulullah masih merasakan begitu dahsyatnya sakitnya ketika diangkat roh, ketika sakaratul maut. Israel itu sudah pelan-pelan gitu Pak, halus dalam penanganan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita sebagai makhluk atau sebagai hamba Allah yang biasa ini. Rasulullah aja masih merasakan sakit sehingga Rasulullah mengatakan, ya Allah, timpakan semua sakit di dalam sakaratul maut ini kepadaku, jangan timpakan kepada umatku. Subhanallah. Kayak gitu itu Pak. Makanya kita perlu mohon perlindungan dari Allah dan memohon mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak. Mari kita dawamkan, kita istiqomahkan. Kita berdoa itu kata Rasulullah adalah bagian daripada ibadah dan tidak ada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah kecuali kita berdoa. Oleh karenanya melalui
mujahadah pada malam hari ini, kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita betul-betul nantinya diselamatkan ketika kita hidup di dunia, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan ketika kita di alam akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, dan kita nanti bersama-sama ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk surga itu nggak sendiri-sendiri, nggak Pak Haji Andi Harahap sendiri, saya sendiri, enggak. Dalam surat Al-Kahfi di terakhir, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu secara berlombong-rombongan, Pak, berkelompok-kelompok, dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas panji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu dalam kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri dan wa umuman kepada seluruh jamaah yang hadir. Kalaulah itu yang baik, mohon untuk bisa diamalkan. Kalau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita akhiri bersama dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk kita juga, terutama untuk almarhum Bapak Saiful Alam Shah bin Tengku Muhammad Basari. Mudah-mudahan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal baiknya selama hidup di dunia, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan ila ruhi almarhum Bapak Saiful Alam Shah bin Tengku Muhammad Basari. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana walahu wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzilir rahmata was syafa'ah wa ahlina ahlil kubur min ahli la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina ya Allah, wa barakatan fil rizqina ya Allah, wa barakatan fil rizqina ya Allah, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.